Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himadika yang tentunya sangat insightful. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, perkenalkan, aku Eka dari Pari A23 yang akan menemani kalian dalam cerita podcast Himadika episode kali ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas seputar pengembangan diri melalui program Magang Kampus Merdeka. Nah, menarik banget kan? Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Kita kedatangan tamu dari mahasiswa Pari yang merupakan alumni dari salah satu program Magang Kampus Merdeka ini. Nah, sebelum masuk pembicaraan, baiknya kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita yang kece ini. Nah, halo Kak, apa kabar? Halo, Kak. Baik saja di sini. Okay. Jadi boleh dong perkenalan diri dan sapa para penonton dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Irfansyah. Saya Pari 20 dan sekarang saya sedang MSIP di Xiaomi Rekfon. Atau untuk MSIP batch 6. Oke. Salam kenal Kak Haris. Iya, salam kenal. Nah, karena kita udah saling kenal nih, jadi kan enak ngobrolnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ke pertanyaan pertama. Iya. Oke, pertama buat Kak Iris nih, sebagai alumni program MSIB, boleh dong ceritain pengalaman selama mengikuti program MSIB. Nah, tapi sebelum itu, boleh jelasin sedikit gitu, MSIB itu apa sih gitu ke teman-teman, karena pastinya teman-teman kan juga banyak yang belum ngerti gitu, MSIB itu apa gitu. Oh iya, ya. Oke, jadi MSIB itu singkatan dari Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Itu merupakan suatu program unggulan ya dari pemerintah atau dari Kemendikbudristek untuk para mahasiswa se-Indonesia untuk mencoba belajar baik di industri atau belajar mendalami melalui studi independen itu. Bisa dari ada banyak mitra di situ seperti dari Google, Traveloka itu banyak sekali dan perusahaan-perusahaan juga banyak seperti Panasonic, Bank Indonesia dan banyak lagi BUMN juga ikut serta dalam program MSIB ini. Nah, untuk MSIB sendiri ini sekarang dibuka ya untuk batch 7. Itu minimal untuk pendaftarannya itu minimal adalah semester 5. Dan ya kita tahu lah kalau mendaftar itu seperti mendaftar perusahaan ya, jadi ada beberapa persyaratan kayak CV, terus kalau karena kita masih seperti transkrip sementara kita sampai semester 5 atau semester 4 terakhir itu, dan surat rekomendasi dari dosen. Bisa dari dosen pembimbing atau kalau dari prodi kita mungkin langsung ke Pak Wal selaku Pak Kaprodi kita gitu. Gitu. Terus tadi kan semester 5 ya Kak untuk ikut MSIB ini. Nah, itu apakah semua mahasiswa di semester 5 itu diwajibkan untuk mengikuti MSIB atau itu tuh ada ketentuan-ketentuan dari prodi seperti itu? Oke. Kalau dari prodi kita ya, untuk semester 5 sendiri mungkin masih ada beberapa mata kuliah yang wajib untuk diikuti sehingga kita masih belum diwajibkan untuk ikut MSIB ini. Jadi mungkin untuk prodi-prodi lain di UGM itu kayak fakultas ekonomi atau teknik atau yang lainnya itu semester 5 itu boleh untuk ikut MSIB asal dia ada ini kesesuaian sama mata kuliah di semester itu. Nah, kalau kita karena kita paketan ya, jadi mungkin diselesaikan dulu untuk semester 5-nya. Nanti kita akan diberi kebebasan lagi untuk magang itu di semester 6 dan semester 7 begitu. Ya. Terus gimana sih Kak caranya mendaftar MSIB ini? Oke, kalau untuk mendaftar MSIB sendiri sebenarnya mudah ya, karena kita udah pakai satu pintu atau satu portal tuh, kita lewat website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Kita di situ kita bikin akun dulu sebenarnya. Ya, bikin akun dulu itu untuk ya nanti agar data kita itu selaras sama data di PD Dikti. Dan universitas yang bisa mendaftar itu ya universitas yang ada di bawah Dikti. Sayangnya untuk UIN atau kampus-kampus yang belum kedaftar ya belum bisa masuk gitu. Gitu. Dan
untuk websitenya sendiri juga itu banyak pilihan ya, seperti ada ISMA. ISMA itu termasuk MSIP ya, tapi dia mungkin kampus Merdeka tapi yang bukan magang atau yang dalam negeri, itu ISMA. Terus ada SI atau studi independen dan magang. Nah, magang sendiri di sini ada dua ya, magang MSIP dan magang mandiri. Itu kalau magang mandiri dia dari mitra sendiri yang mengajukan untuk dibantu mencari lowongan magang, dan dia mungkin sama-sama dapat sertifikat tapi dia tidak ini apa namanya, ada keistimewaan sendiri. Kalau magang itu ada yang namanya BWH kan, atau bantuan biaya hidup. Mungkin kalau yang magang mandiri ini dia tidak dapat. Nah, terus ada juga selain SI, ISMA dan magang bersertifikat ini ada satu lagi PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Itu sama ya, dia minimal semester 5 dan dia lebih ke pertukaran mahasiswa pada umumnya. Seperti kita dari UGM, kita mau belajar ke, kalau UGM karena di Jawa, jadi pilihan kita itu harusnya kampusnya yang di luar Jawa, seperti ada di Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan, itu bisa gitu. Itu semua dalam satu portal di kampus Merdeka sendiri begitu. Tapi kalau PPM itu masih di Indonesia ya Kak? Oh ya, PPM itu masih PPM di Indonesia ya? masih di Indonesia saja. Itu ya kampus lokal, tapi kita satu semester belajar di kampus di luar kampus kita, maksudnya di luar UGM, itu kita belajar selama satu semester juga begitu. Dan ya sama diajari budaya atau ya apa Kak, ke aneka ragaman budaya lokalnya di sana gitu. Oke, menarik banget nih. Iya. Terus untuk bisa lolos MSIB, Kak Aris ada tips and triknya nggak sih? Untuk tips dan triknya sendiri sih sebenarnya tidak ada ya, tapi ini aja, kalau kita punya kemauan tuh tetap dicoba aja dulu. Kita sebenarnya kalau kan dari MSIP ini kita ini lebih ingin mengembangkan diri kan, jadi kita mau, karena ilmu dari prodi ini mau diterapkan begitu, bagaimana itu kita langsung ke perusahaan dan kita coba mendaftar begitu. Dan untuk tips dan triknya mungkin kalau dari saya itu banyakin aja ini tentang mau apa namanya, kan karena itu bergantung sama CV ya, mungkin keaktifan baik di organisasi atau di kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam CV itu dan yang berdampak bagi masyarakat, itu biasanya lebih dilirik. Dan kalau bisa tingkatkan soft skillnya atau hard skill kalau bisa. Itu kayak bisa bahasa Inggris lah, atau mempelajari punya apa namanya portofolio dalam kalau misal bisa coding ya, itu sangat membantu. Dan ya banyak lah portofolio lain. Kalau misal kita punya bakat juga bisa dicantumkan di CV itu, karena CV lebih itu yang jadi seleksi berkasnya, itu yang paling penting itu di CV-nya seperti itu. Berarti untuk step-stepnya sendiri itu mulai dari pembuatan akun, lalu gimana Kak? Baik, kalau dari MSIB sendiri kita ada timeline-nya ya, mungkin bisa dicek di Instagramnya Kampus Merdeka. Itu yang pertama nanti kalau sekarang udah mulai pendaftaran akun ya, pembuatan akun. Itu bisa dimulai dengan kita minta surat rekomendasi. Kita langsung dari websitenya itu nanti minta rekomendasi MSIB. Itu kita kayak mencentang syarat dan ketentuan dan surat pertanggungjawaban. Kayak misal kita kalau mau ikut MSIB berarti kita nggak boleh kerja, dan ya bersedia untuk mengikuti kegiatan di MSIB itu seluruhnya sampai satu semester itu. Dan habis itu ya kita persiapkan transkrip nilai sama CV. Dan ada satu lagi tuh kan, karena ini menyangkut uang negara ya, jadi kita siapkan rekening kita itu. Kalau bisa kan, kalau kemarin tuh ada permasalahan ya, karena dulu ada yang tersendat dalam penyaluran BPH, jadi satu rekening semua jadi mandiri. Itu mungkin disiapkan juga kalau mau ikut bisa bikin rekening mandiri gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak Aris magang berapa kali, di mana aja, dan apa sih perbedaan dari magang di tempat satu dengan yang lainnya? Oke, kalau saya sendiri magang itu dari semester 6 ya. Kan sekarang udah semester 8, berarti udah 3 kali. 3 kali 3 semester itu saya magang. Terus
di 3 tempat yang berbeda. Jadi yang pertama itu di semester 6 saya MBKM ya, karena dia MBKM mandiri dari prodi kita kerjasama sama BI. Saya mendaftar di BI Cirebon. Itu sama, kita sebagai arsiparis ya. Jadi kita untuk ya mengelola arsip yang ada di BI Cirebon. Kemudian yang kedua itu akhirnya saya berkesempatan daftar MSIP untuk batch 5. Itu kemarin saya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan di PPK Wilayah 10 Yogyakarta. Di sini aja. Nah, itu saya dapat posisi di asisten pendata objek pemajuan kebudayaan, atau kalau mungkin kalian taunya yang ini warisan budaya tak benda begitu, yang kayak seni, tari-tarian, terus sumber filosofis itu juga sama, itu yang bahasa begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang saat ini saya MSIP di Siameo Rekfon atau Southeast Asia Ministry Education Organization Regional of Rekfon Food and Nutrition. Jadi dia suatu perkumpulan Kementerian Pendidikan yang ada di ASEAN yang bergerak di bidang pangan dan gizi begitu. Dan saya juga di situ sebagai arsiparis. Begitu. Terus untuk perbedaan yang dirasakan Kak Aris dari tempat magang satu dengan yang lainnya tuh apa nih? Oh iya. Ya, yang pertama sih tentu saja budaya kerjanya ya. Jadi karena BI itu merupakan salah satu lembaga tinggi negara ya, karena dia bank sentral kan. Dia budaya kerjanya sangat disiplin begitu, dan apa-apa teliti begitu kan, karena menyangkut uang negara begitu. Dan untuk arsipnya sendiri, karena saya bagian arsiparis, di situ juga sudah ada aplikasi PRMS dan udah sebagian udah tertata rapi. Mungkin yang belum itu yang bagian ininya, yang penyusutannya ya, seperti pemusnahan atau ada yang mau disimpan jadi statis begitu. Kemudian di MSIP yang pertama atau di PPK 10 sebagai asisten pendata objek pemajuan kebudayaan itu, karena itu mungkin beda sama arsiparis ya, jadi kita lebih ke ini, keliling-keliling untuk melakukan wawancara atau observasi langsung kita ke daerah-daerah ya, mungkin masih di sekitar Jogja, Jawa Tengah aja ya. Jadi kayak di Kulon Progo itu kebudayaan-kebudayaan yang belum dimasukkan ke dalam sistem registrasi nasional atau Dapobud ya, data pokok kebudayaan, itu kita membantu PPK itu untuk menginput dan ya kalau mendeskripsikan itu sampai video atau kajian-kajiannya juga dimasukkan begitu, itu masing-masing kebudayaannya. Dan ya karena itu 1 semester ya lumayan menyenangkan ya, karena bisa jalan-jalan gitu. Itu terus yang sekarang saya di Siameo Rekfon ini karena lokasinya di Jakarta ya, kita dari melakukan mobilisasi juga dari kampus asal atau dari Jogja gini, kita ke Jakarta. Itu juga merupakan ya pengalaman yang bagus ya, karena kita ternyata di Jakarta orang-orangnya ini cepat-cepat gitu kan. Kalau jalan itu kalau lampu hijau sedikit langsung klakson, itu beda sama Jogja gitu. Terus budaya itu lebih ke dia terburu-buru begitu dan ya satu itu pengen, karena setelah pulang kerja itu benar-benar capek dan ya mereka langsung istirahat begitu. Nah, untuk pekerjaan saya sendiri di situ ya enak ya, karena kita anggotanya banyak kan, jadi kita sering sharing begitu, dan dari mentor-mentor juga baik ya, karena saling memberi ini kayak petunjuk-petunjuk itu, dan kadang ngasih kita materi juga bahasa Inggris gitu kan, karena dia Siameo kan untuk ASEAN gitu, sering ngasih materi bahasa Inggris. Dan ya paling penting sih kita di mentoring sama ahlinya juga begitu, jadi kita tahu bagaimana sebuah organisasi atau badan ini bisa bekerja begitu. Oke. Berarti magangnya sekarang di Jakarta ya, Kak? Iya. Berarti sekarang lagi cuti atau gimana nih? Iya. Baik, sekarang sekarang karena di Siameo Rekfon sendiri
untuk hari kerjanya itu sebenarnya kita 1 minggu ya, tapi kita diwajibkan milih 1 hari untuk work from home, WFH atau anggap aja dia cuti kan. Nah kebetulan karena mungkin 3 minggu yang lalu saya masuk terus kan, jatah 3 WFH-nya itu saya ambil buat minggu ini, jadi kita libur agak panjang tuh cuti sebenarnya gitu. Iya. Jadi bisa ke Jogja ya Kak? Iya, lumayan panjang kan jadi karena kan di Jakarta ya mungkin apa ya, biaya hidupnya lebih tinggi, pengen balik aja lah ke Jogja gitu. Iya. Terus dari mana sih Kak Haris dapat informasi mengenai magang-magang gitu? Oke, kalau dari magang sendiri kebanyakan sih mandiri ya, kita cari tahu sendiri-sendiri bagaimana, ada dari Instagram atau dari ya teman-teman gitu kan. Kadang kalau apa info magang di misal di dinas gitu kan, di dinas arsip atau di dinas arsip ini kan, di DPAD atau di KPU gitu, teman-teman tuh aktif gitu kalau saling memberikan informasi magang gini. Terus kemudian juga dari dosen-dosen kita juga sebenarnya beliau-beliau itu informatif sekali gitu. Kalau ada lowongan magang di instansi ini gitu, terus butuh berapa gitu, juga di grup gitu kita saling memberi informasi gitu, dan kita juga saling tanya, misal ada apa aja Bu syaratnya Bu begitu, minat Bu begitu. Terus nanti juga kalau misal lebih dari kuota ya diseleksi sama prodi begitu. Terus juga lebih ke ya mungkin kanal informasi yang paling ya dari Instagram sendiri sih dari IG gitu. Ya. Oke, terus kenapa sih Kak Haris milih magang di tempat yang sekarang? Oke, kalau memilih di tempat sekarang tuh sebenarnya karena lowongan arsip Paris tuh di MSIP itu bisa dibilang sedikit ya. Oke, dan kebanyakan itu karena saya semester 8 sekarang, jadi kebanyakan itu ngambilnya yang semester 6 gitu. Dan kebetulan di tempat saya yang sekarang, yang di SMA itu, mereka mau, dan ya tentu saja karena ada seleksi ya. Nah itu mungkin penilaian dari seleksinya dari mentor atau dari HR-nya itu saya dirasa cocok di instansi ini ya, saya ambil aja begitu. Dan kebetulan ya dapatnya yang di Jakarta, karena yang di Jogja udah diambil semua sama yang angkatan 21 begitu. Oke, terus ada saran nggak sih Kak selama mengikuti MSIB supaya ilmu atau keterampilan yang kita dapat tuh maksimal gitu? Oke, kalau ya saran dari saya sendiri ya, kita aktif aja dalam melakukan segala kegiatannya, yang baik di maupun baik di perkuliahan atau di luar perkuliahan seperti di magang ini kan. Karena dengan keaktifan itu mentor itu kayak ini anak kayak banyak tanya gitu kan, menarik ini, maksudnya bisa dibilang kita juga, walaupun kita banyak tanya itu bukan berarti kita bodoh atau apa ya, tapi karena kita pengen tahu gitu kan, jadi kita ingin lebih baik aja begitu. Nah itu juga menjadi dorongan positif ya, karena mentor-mentor itu juga ingin kan agar mungkin pekerjaan dari instansi itu dimudahkan begitu, dan sesuai dengan visi misinya dari instansi tersebut begitu. Kemudian selain aktif juga ini karena kita arsiparis ya, jadi teliti begitu. Teliti karena tentu banyak kan ini kayak mungkin kita nanti disuruh di instansi itu lebih ke penataannya sih, itu benar-benar mereka itu menganggap arsip itu benar-benar kayak ya udahlah gitu, mau ditaruh di gudang atau apa, itu masih banyak instansi yang belum mengenal pengelolaan arsip secara tepat begitu. Dan itu sangat tentu kalau ada audit itu menyulitkan kan, karena buktinya itu nggak ada begitu. Nah gitu, teliti sama yang terakhir itu ya kita semangat aja dalam menjalani. Kita ya nggak usah misuh-misuh terlalu keras atau ngeluh-ngeluh atau apalah, ya jalani aja begitu, karena ini semua juga buat kita sendiri kan. Jadi ya kita nggak maksudnya orang lain ngelihat magang baik gitu kan, atau magang terus itu kan nggak skripsi atau nggak ngerjain apa gitu, ya gimana kan
ilmu saya juga masih kurang kan, jadi pengen belajar di tempat Meningkatkan lain terus ya. ya. Tentu di tempat-tempat lain juga ada apa ini sudut pandang yang berbeda begitu dibanding di kampus terus begitu Iya, gitu benar. ya. Jadi MSIB itu dilaksanakan berapa bulan Kak? Oke, untuk MSIB sendiri kita karena dari pemerintah itu targetnya 1 semester ya, tapi untuk kenyataannya kita selama 5 bulan. Jadi periode yang semester genap seperti semester sekarang itu dari bulan Februari sampai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, Juni akhir. Itu proses MSIB-nya begitu 5 bulan, dan nanti yang semester ganjil berarti dari bulan Agustus sampai Desember gitu. Ya, Agustus tengahan sampai Desember akhir gitu. Oke. 5 bulan. Berarti itu kan dilaksanakan 5 bulan. Nah, gimana Ya. sih Kak konversi ke mata kuliahnya itu? Oke, untuk konversi sendiri dari prodi kita alhamdulillah ini ya bisa dibilang nggak serumit dari prodi-prodi lain, yang mana kita bisa full ya 20 SKS itu kita bisa full, dan misal prodi-prodi itu kita kan karena paketan ya. Iya. Nah itu udah otomatis tuh. Dan kita sebenarnya tidak diwajibkan ikut perkuliahan, tapi nanti kita diwajibkan ikut UTS dan UAS dalam MSIB itu loh, tetap ada UTS dan UAS. Namun UTS dan UAS ini sebenarnya tidak sulit ya, karena itu lebih ke kalau kita magang berarti soalnya itu juga berbeda dari yang mereka yang mengambil di perkuliahan begitu. Kita nanti dikasihnya studi kasus gitu, dan insya Allah kita bisa ini menjawabnya dengan baik kok, karena itu relate sama pekerjaan kita yang ada di situ ya. Tetap ada UTS dan UAS begitu. Berarti UTS dan UASnya itu berkaitan sama apa yang kita Ya, ambil gitu ya Kak? betul. Kayak misal pengelolaan sumber daya manusianya begitu. Nah itu misal di instansi ini bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya begitu, kayak misal struktur organisasi dan tugas-tugasnya begitu. Sebenarnya nggak susah kok soal UTS dan UASnya itu, karena kita juga itu kan bisa dikerjakan take home atau karena kan MSIB kan terpencar-pencar kan, nggak melulu di satu wilayah di Jogja atau apa saja, dan UTS-nya itu bisa dilaksanakan secara remote gitu, dan ya kebanyakan relate sih sama apa yang kita kerjakan di tempat kita magang sendiri, jadi insya Allah aman untuk nilainya begitu. Terus apakah selama magang itu relevan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya di kuliah, atau malah loh kok beda banget nih gitu? Oke, untuk relevan atau tidaknya itu tergantung persepsi kita ya. Sebenarnya kan setiap instansi itu punya aturan pengarsipannya masing-masing ya. Kita tidak bisa berpaku sama undang-undang kearsipannya itu, dan mungkin yang kita pelajari di arsip di prodi kita itu harus melulu ketiplek sama buku-buku atau apa, dan itu tergantung sama kondisi dan situasi di instansi tersebut begitu. Misal di BI sendiri, dan misal di BI itu kayak arsip-arsipnya itu udah tertata sama aplikasi begitu kan, dan ya itu sendiri sangat memudahkan kita dalam proses input atau temu kembali begitu sampai retensinya itu ketemu retensinya itu mau musnah atau disimpan begitu. Dan nah terus kemudian di Siameo ini dia punya CRA, namun dia belum punya aplikasi, sehingga itu juga menjadi tantangan kita kan. Mungkin ya itu karena dia belum punya aplikasi, kita kayak kita manual, kita coba pakai daftar arsip. Karena kita udah ada internet, berarti kita pakai Google Sheet gitu, biar nanti orang-orang juga bisa input dan datanya masih tersimpan terus begitu. Kalian saling belajar belajar satu sama lain, baik dari pengelola arsip di instansi itu sama dari diri kita sendiri. Kita ngasih saran atau masukan, mereka juga ngasih saran dan masukan begitu. Kita saling belajar kok di tempat magang gitu. Dan itu menurut saya tidak bisa didapatkan kalau misal kita hanya kuliah di sini aja begitu. Iya, benar sih Kak. Terus nih, boleh dong spill benefit yang Kak Haris rasakan setelah mengikuti magang gitu. Apa aja sih keterampilan baru yang dipelajari selama magang gitu? Ya. Untuk
benefitnya sendiri untuk MSIP sendiri karena dia merupakan program dari Kemendikbudristek ya, tentu kita yang pertama itu dapat bantuan biaya hidup ya. Itu sangat lumayan tuh kalau apa namanya, kalau misal kita ada di luar kota itu bisa untuk ya menghidupi kita begitu. Untuk besarannya mau di itu kan? Mana? Besarannya mau di itu. Terserah Kak Aris aja. Oke. Kita dalam MSIP itu dapat BPH ya. Jadi nominalnya itu untuk sekarang 2,8 per bulan. 2,8 juta. Ya, Iya, lumayan, dan itu mungkin jadi salah satu alasan peminat dari MSIP sendiri itu sangat banyak. Karena BPH itu rata di semua mitra itu segitu. Nah, itu yang kedua juga kita benefitnya itu kita jadi tahu tuh. Kita ke tempat yang baru begitu. Iya. Mengenal budaya-budaya baru, dan kita dalam menuju ke tempat itu juga kita difasilitasi sama negara begitu, dan dibayari begitu sama negara, mobilisasinya begitu. Jadi tahu tempat-tempat baru dan budaya baru, kayak makanan begitu dan bahasa. Terus yang ketiga kita ketemu orang-orang baru, tentu saja itu. Nah, seperti kayak mentor, teman-teman kita banyak dari seluruh Indonesia itu berkumpul di satu instansi itu. Contohnya aja teman saya di CMM ini yang kebetulan satu kos sama saya itu dari Sulawesi. Dia jauh-jauh dari Sulawesi itu untuk ke Jakarta, dan dia sangat semangat tuh kan, sering ikut-ikut seminar begitu, dan ya tentu berdampak positif lah kan, apa namanya, kita saling bertukar ini kan, apa namanya, pikiran kayak misal di sana gimana tuh budaya perkuliahannya begitu. Terus untuk dari diri saya sendiri benefitnya itu kita bisa ini, apa namanya, mengetahui apa namanya, suatu organisasi itu bekerja. Untuk instansi atau kementerian itu bagaimana dia mengelola persuratan begitu, mengelola keuangan, dan banyak lah itu kegiatan-kegiatannya juga kita ikuti kan, ya misal ada seminar tentang gizi dan pangan begitu, sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu. Terus kemudian yang kemarin di BPK juga kita bertemu dengan para penggiat budaya se-Jateng DIY. Itu kita kayak mau apa namanya, bikin suatu film atau apa gitu. Kita ketemu orang-orang baru, dan ya itu yang menyenangkan lah gitu. Jadi kita tahu masing-masing pemikirannya begitu. Dan yang terakhir ya kita jadi lebih semangat tuh kalau apa namanya, ternyata asli Paris tuh dibutuhkan sekali. Iya, begitu. Di instansi-instansi, dan ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tadi kan udah ngomongin benefit nih. Sekarang Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang mengenai benefit nih. Nah, sekarang selama terjun langsung ke lapangan, apakah Kak Aris pernah mengalami tantangan-tantangan nih? Terus gimana sih Kak Aris cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, untuk tantangan-tantangan sendiri tentu dalam setiap magang juga kita merasakannya ya, seperti kendala-kendala. Ini yang pertama itu lebih ke ini, tenaga begitu kan, karena kita harus jauh-jauhan dari instansi kita gitu, kita harus mobilisasi atau perjalanan jauh begitu, tenaga, dan kadang dari orang-orangnya sendiri juga pas kita datangi itu orangnya nggak ada gitu. Kemarin pas lagi di yang magang di PPK kan, karena kita budaya ya, mencari budayawan begitu untuk mendata kesenian atau apa, orangnya nggak ada, aduh gimana ini, mau ditungguin atau gimana gitu kan. Terus ya capek gitu. Terus yang tantangan yang sebenarnya itu lebih ke ini, mengelola, kebetulan ya teman-teman saya lebih dipilih sebagai koordinator di suatu divisi itu atau suatu ini kelompok kan, karena mungkin kita di PPK itu kan hanya 7 orang ya. Itu 7 orang saya dipilih sebagai koordinator mereka begitu, untuk
menyatukan pendapat-pendapat itu mungkin agak susah begitu. Oh, Terus iya. kemudian yang sekarang di Arsiparis juga lebih dipilih sebagai penanggung jawabnya begitu, sebagai Arsiparis. Itu lebih ke bagaimana mengkoordinir teman-teman gitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu agak susah kan, pemikirannya banyak-banyak. Iya, betul. Ya. Terus apakah ada momen yang paling berkesan nih selama magang, Kak? Ya, untuk momen yang paling berkesan selama magang tuh ya kita ini sih lebih ke kita punya pengalaman baru begitu, dan kita ke tempat-tempat yang baru dan lebih kan karena kita bareng-bareng gitu kan, jadi kita lebih merasakannya bersama-sama begitu. Oh, jadi ada kekeluargaannya. Ya, gitu kekeluargaannya ya, Kak? juga karena kita selalu bareng-bareng Iya, begitu untuk betul. selama MSIP itu kita selalu bareng-bareng gitu. Berkesan sekali. Ya. Dapat teman baru juga gitu, Iya. jadi temennya di mana-mana gitu ya, Kak? Iya, dan karena sekarang mencar lagi ya, jadi kangen banget gitu loh kalau bisa bilang. Terus setelah berbincang-bincang banyak, boleh dong berikan saran dan pesan khusus kepada para penonton yang mendengar sebelum memutuskan hal buat magang MSIB nih. Kayak apa sih yang harus disiapkan dan apa saran yang perlu penonton lakukan untuk mendaftar MSIB? Oke. Baik, pesan saya untuk adik-adik Pari itu tetap belajar ya dengan giat. Nanti suatu saat ada lowongan atau tawaran magang itu terima saja, terus cobalah daftar, jangan jangan hanya di zona nyamanmu aja, kita coba sekali-kali keluar begitu. Kita mencoba menerapkan ilmu kita yang udah dipelajari di prodi ini di perusahaan atau di dunia luar. Kemudian tipsnya ya ini belajar bahasa Inggris itu juga penting banget karena nanti suatu saat, karena MSIB itu saingannya itu banyak sekali se-Indonesia. Oke. Dan lebih ke sama CV-nya juga kita perbaiki juga itu. Kalau soal universitas juga mungkin juga membantu ya, karena kita udah di UGM itu. Dan ya pesan saya tetap jaga nama baik alma mater aja. Oke, baik. Nah, oke, jadi itu dia bincang-bincang kita tentang MSIB. Jadi pada dasarnya MSIB itu adalah program magang bersertifikat ya, Kak, dari pemerintahan Kemendikbud. Nah, itu juga bekerja sama Google, Traveloka, dan banyak perusahaan ya, Kak. Nah, dari situ kita bisa belajar nih, bisa dapat pengalaman baru, teman baru gitu ya, Kak. Nah, terus juga pastinya ada tantangan-tantangan dalam proses magang itu ya, Kak. Tapi jangan takut, itu semua proses ya, Kak. Proses kita jadi lebih baik gitu ya, Kak. Oke. Mungkin sekian, terima kasih banyak kepada Kak Aris yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ilmu mengenai MSIB kepada teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton podcast ini. Sekian podcast Himadika pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.